Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Yufriansyah dengan NB 146250034. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal PKM GFT yang berjudul Analisis Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Daring terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Informatika pada semester awal. Di sini saya akan memaparkan proposal ini secara terurut, mulai dari awal sampai akhir. Di sini terdapat cover proposal. Sebagai bagian awal, saya akan menjelaskan cover proposal. Pada cover proposal tercantum judul, identitas penulis, dosen pengampu, program studi, fakultas universitas, serta tahun penyusunannya. Cover ini berfungsi sebagai identitas proposal dan menunjukkan bahwa proposal ini disusun dalam skema PKM GFT atau yang disebut dengan gagasan futuristik tertulis. Setelah cover, di sini terdapat kata pengantar. Pada bagian ini, penulis menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena proposal dapat disusun dengan baik. Selain itu, dijelaskan tujuan umum penyusunan proposal dan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing serta harapan agar proposal ini dapat memberikan manfaat dan menerima masukan untuk penyempurnaan. Setelah kata pengantar, di sini terdapat daftar isi. Daftar isi ini berfungsi sebagai paduan sistematik penulisan sehingga memudahkan pembaca untuk memahami alur pembahasan dari awal hingga akhir. Saya langsung masuk saja ke bab 1 pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang, di mana dijelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Penggunaan aplikasi pembelajaran daring seperti Google Classroom, Zoom, dan WhatsApp Group menjadi media utama dalam proses perkuliahan. Mahasiswa informatika semester awal merupakan mahasiswa yang dekat dengan teknologi, namun masih berada pada tahap adaptasi terhadap sistem perkuliahan dan tuntunan akademik. Oleh karena itu, meskipun teknologi sudah berkembang, motivasi belajar mahasiswa tidak selalu meningkat secara otomatis. Inilah yang melatar belakangi perlunya kajian konseptual mengenai pengaruh aplikasi pembelajaran daring terhadap motivasi belajar mahasiswa pada semester awal. Oke, di sini saya akan memasuki pada rumusan masalah. Adapun berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam proposal ini terdapat 3 poin, di mana yang pertama, apa saja aplikasi pembelajaran daring yang umum digunakan oleh mahasiswa informatika semester awal. Yang kedua itu, bagaimana sih peran aplikasi pembelajaran daring dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi pembelajaran daring terhadap motivasi belajar mahasiswa secara konseptual. Pada bab ini juga terdapat tujuan penulisan, di mana terdapat 3 poin. Yang pertama, mendeskripsikan penggunaan aplikasi pembelajaran daring oleh mahasiswa informatika pada semester awal. Yang kedua, mengkaji peran aplikasi pembelajaran daring dalam mendukung proses belajar. Yang ketiga, memberikan gambaran konseptual mengenai pengaruh aplikasi pembelajaran daring terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, di sini juga terdapat manfaat dalam penulisan proposal ini. Nah, manfaat untuk bagi mahasiswa itu menambah pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Manfaat untuk bagi dosen itu menjadi bahan pertimbangan dalam penggunaan media pembelajaran daring. Yang untuk manfaat bagi institusi pendidikan itu sangat berfungsi karena memberikan gambaran awal terkait pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang keempat itu bagi penulis terutama saya itu sangat melatih kemampuan berpikir kritis dan penulisan karya ilmiah sejak semester awal. Oke, di sini saya langsung masuk ke bab 2 dengan topik gambaran umum gagasan. Di sini terdapat beberapa poin, di mana yang poin pertama itu adalah konsep aplikasi pembelajaran daring. Nah, aplikasi pembelajaran daring itu merupakan media berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar secara online. Aplikasi ini memungkinkan dosen dan mahasiswa berinteraksi tanpa harus berada dalam satu ruangan fisik atau belajar secara offline. Nah, beberapa contoh aplikasi pembelajaran daring yang umum digunakan itu
Yang pertama ada Google Classroom, Zoom, dan WhatsApp Group. Dalam konteks mahasiswa informatika semester awal, aplikasi pembelajaran daring berperan sebagai sarana utama dalam mengakses materi perkuliahan, mengumpulkan tugas, serta berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Nah, baik. Pada bab ini terdapat poin kedua, yaitu peran aplikasi pembelajaran daring dalam proses belajar. Nah, aplikasi pembelajaran ini juga itu memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar mahasiswa. Melalui aplikasi yang tadi, mahasiswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, fitur diskusi dan komunikasi yang tersedia dapat membantu mahasiswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, pemanfaatan aplikasi pembelajaran daring secara optimal diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih fleksibel dan mandiri, sehingga mahasiswa itu mendorong untuk lebih bertanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya. Oke, pada sebab ini terdapat poin ketiga, yaitu keterkaitan aplikasi pembelajaran daring dengan motivasi belajar. Motivasi belajar mahasiswa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah media pembelajaran yang digunakan. Aplikasi pembelajaran daring yang mudah digunakan dan menarik dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Sebaliknya, penggunaan aplikasi yang monoton dan kurang interaktif dapat menurunkan motivasi belajar. Nah, oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai bagaimana aplikasi pembelajaran daring dapat dimanfaatkan untuk mendukung motivasi belajar mahasiswa, khususnya pada semester awal. Oke, baik. Di sini saya langsung masuk ke bab 3 dengan topik kondisi kekinian dan solusi yang ditawarkan. Terdapat poin pertama, yaitu kondisi pembelajaran daring di perguruan tinggi. Saat ini, pembelajaran daring telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan di perguruan tinggi. Banyak dosen dan mahasiswa yang memanfaatkan aplikasi pembelajaran daring sebagai media utama dalam proses perkuliahan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala seperti kurangnya interaksi, rendahnya partisipasi mahasiswa, serta menurunnya motivasi belajar, terutama pada mahasiswa baru yang masih dalam tahap adaptasi. Kondisi pembelajaran daring ini di perguruan tinggi saat ini menunjukkan pemanfaatan teknologi yang semakin luas. Beberapa data pendukung yang menggambarkan tingkat pengguna aplikasi pembelajaran daring serta dampaknya terhadap motivasi belajar mahasiswa, khususnya pada semester awal ini. Di sini terdapat beberapa aspek. Di antaranya aspek pertama itu tingkat penggunaan pembelajaran daring di perguruan tinggi. Data yang ditemukan yaitu kurang lebih 76% perguruan tinggi di Indonesia menggunakan platform pembelajaran daring. Nah, ini digunakan secara penuh atau hybrid pasca pandemi. Aspek yang kedua mengenai aplikasi pembelajaran daring yang paling sering digunakan. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama itu ada Google Classroom, Zoom, WhatsApp Group. Aplikasi itu sangat umum digunakan oleh mahasiswa informatika pada semester awal. Aspek yang ketiga itu dampak pembelajaran daring terhadap motivasi belajar. Pasti ada beberapa dampak. Data yang dapat diambil mencapai 62% mahasiswa mengalami penurunan motivasi. Alasannya karena terjadi ketika pembelajaran kurang interaktif. Aspek yang keempat itu mengenai tingkat partisipasi mahasiswa dalam kelas daring. Data yang ditemukan itu mencapai kurang lebih 55-65% mahasiswa aktif yang berpartisipasi. Nah, ini dipengaruhi oleh metode dosen dan fitur aplikasi. Aspek yang kelima, preferensi mahasiswa informatika terhadap media belajar. Data yang ditemukan itu mencapai kurang lebih 80% memiliki platform berbasis LMS atau Google Classroom Module. Nah, alasannya karena mudah diakses dan terstruktur. Terus yang poin terakhir yaitu kendala utama pembelajaran daring. Nah, ini kurangnya interaksi, kejenuhan manajemen waktu.
karena umum dialami mahasiswa pada semester awal. Pada bab ini juga terdapat poin permasalahan yang dihadapi mahasiswa semester awal. Pasti mahasiswa semester awal banyak mengalami kesulitan dalam mengatur waktu belajar, memahami materi secara mandiri, serta menjaga konsistensi dalam mengikuti perkuliahan daring ini. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya motivasi belajar dan hasil akademik. Selain itu, penggunaan aplikasi pembelajaran daring yang belum optimal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Nah, setelah kita membahas tentang permasalahan yang dihadapi mahasiswa semester awal, di sini terdapat solusi konseptual yang ditawarkan, di mana dapat meningkatkan pemanfaatan aplikasi pembelajaran daring secara lebih terstruktur dan interaktif. Dosen dapat memanfaatkan fitur diskusi, kuis, dan umpan balik untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Sementara itu, mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi pembelajaran daring sebagai sarana untuk belajar mandiri dan meningkatkan motivasi belajarnya. Dengan demikian, aplikasi pembelajaran daring tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan materi saja, tetapi juga sebagai alat pendukung motivasi belajarnya. Oke, baik. Di sini saya sudah memasuki bagian tahap terakhir yang terdapat pada bab 4 mengenai kesimpulan dan harapan. Di sini dapat disimpulkan bahwa aplikasi pembelajaran daring memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran mahasiswa, terutama di informatika pada semester awal, dan berpotensi meningkatkan motivasi belajar apabila dimanfaatkan secara optimal. Nah, harapan selanjutnya yaitu saya berharap agar gagasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan pembelajaran berbasis teknologi di perguruan tinggi. Nah, pada proposal ini terdapat daftar pustaka lampiran, di mana dalam lampiran 1 biodata penulis. Nah, terdapat nama lengkap, NIM, program studi, fakultas, perguruan tinggi. Nah, terdapat juga lampiran 2 yaitu pernyataan orisinalitas karya. Demikian itulah tadi pemaparan proposal dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak demi penyempurnaan proposal kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.